Setiap hari kita bangun, menjalani hidup, membuat keputusan, merasa lelah, tersenyum, berpura-pura kuat, lalu mengulangnya lagi esok hari. Kita merasa sendiri di tengah keramaian, bingung di balik pencapaian, dan kadang kehilangan arah meski terlihat utuh. Kita memendam hal-hal yang tak bisa dijelaskan, mencoba terlihat baik-baik saja, padahal dalam diri kita ada ribuan pertanyaan yang belum dijawab. Dalam pencarian makna, dalam keinginan untuk dimengerti, dan dalam diam yang sering tidak dipahami orang lain. Disinilah kita akan bahas satu makhluk yang paling kompleks, paling rapuh, paling kuat, dan paling tak terduga. Dan makhluk itu adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang ingin mengerti segalanya, padahal tak pernah benar-benar mengerti dirinya sendiri. Ia tumbuh bukan dari ruang hampa, tapi dari serpihan yang diwariskan, nama keluarga, keyakinan yang belum sempat ia uji, harapan-harapan yang bukan miliknya sendiri. Ia berjalan, menua, membangun kehidupan, lalu tiba-tiba sadar, ada begitu banyak hal yang ia jalani, tanpa pernah benar-benar ia pilih dengan sadar. Karena manusia bukan hanya makhluk rasional, ia adalah makhluk yang terus menantang keterbatasannya, bahkan saat manusia tahu hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Dan dalam proses itu, manusia tumbuh bukan dari kemenangan, tapi dari kehancuran. Ia dibentuk bukan saat ia di atas, tapi saat ia kehilangan pegangan. Di situ, manusia dipaksa untuk berhenti mengulang cerita yang sama, dan mulai mengaku pada dirinya sendiri, bahwa tidak semua yang tampak baik adalah kebaikan, dan tidak semua yang hancur adalah akhir. Mendengar, bukan hanya didengarkan, karena di dunia yang terus memaksa untuk sempurna, kita butuh tempat untuk jujur pada ketidaksempurnaan. Manusia bukan makhluk yang lahir untuk selesai. Ia tidak pernah benar-benar tuntas. Dan itu bukan kutukan, itu kodrat. Sejak awal, manusia hidup dalam ketidaksempurnaan. Tubuh yang lemah, pemahaman yang terbatas, dan waktu yang tak bisa dikendalikan. Ia belajar dari kesalahan, tapi tidak selalu menghindarinya. Ia tahu apa yang salah, tapi tetap memilihnya. Ia tahu apa yang menyakitkan, tapi tetap datang mendekat. Lalu ketika hancur, manusia menyalahkan keadaan, padahal kadang luka yang ia derita adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Namun disinilah letak keagungan manusia. Ia bisa jatuh dan belajar tanpa menjadikan kejatuhan itu sebagai identitas. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang membentuk. Ia membentuk keyakinan dari pengalaman, membentuk sikap dari kekecewaan,
membentuk kebijaksanaan dari hal-hal yang dulu ia sesali. Ia tak dilahirkan bijak, tapi jika ia mau jujur pada rasa sakitnya sendiri, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk yang bertahan. Dan itu yang jarang dibicarakan, bahwa proses manusia menjadi dewasa bukan soal umur, bukan soal gelar, dan bukan pula soal pencapaian. Ini tentang keberanian untuk mengakui hal-hal yang salah di masa lalu, tanpa membenci dirinya sendiri yang dulu. Ini tentang sanggup melihat diri sendiri di cermin, dan berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku masih bisa membentuk diriku ke arah yang lebih benar." Di titik inilah, manusia sering terjebak. Ia ingin berubah, tapi masih dihantui oleh versi lamanya. Ia ingin menjadi lebih tenang, tapi pikirannya terus membawa balik peristiwa-peristiwa lama yang tak pernah ia maafkan. Dan di tengah kontradiksi itu, manusia mencoba membangun ulang hidupnya, bukan dari kemenangan, tapi dari puing. Karena kadang, menjadi utuh bukan soal menyatukan semua bagian, tapi justru tentang memilih serpihan mana yang ingin ia simpan, dan mana yang siap ia lepaskan. Manusia bukan makhluk yang harus selalu benar, tapi ia makhluk yang punya kemampuan untuk mengubah, membentuk, dan membangun ulang. Dan mungkin, itu saja sudah cukup untuk membuat hidup ini layak dijalani. Bukan karena mudah, tapi karena manusia mampu memberi makna, meski hidup tak memberi kepastian. Di tengah suara-suara bising yang menyuruh kita untuk jadi lebih kuat, lebih hebat, lebih cepat, kita jarang diberi ruang untuk bertanya. Bukan yang paling benar, bukan yang paling suci, tapi yang paling jujur. Di titik cerita, kami percaya, mengenal diri sendiri bukan perkara satu malam. Tapi jika kamu terus berjalan, meski pelan, itu sudah cukup. Karena kadang, satu langkah sadar, lebih penting dari 1000 langkah cepat yang tidak tahu arah. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika narasi ini berbicara pada sisi terdalam dalam dirimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kami kembali, dengan suara yang mungkin sedang kamu butuhkan. Sampai jumpa di narasi berikutnya, dan seperti biasa, titik cerita bukan tempat untuk selesai, tapi tempat untuk mulai mengerti.